Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Faridi Ramadan. Saya ingin menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Di sini saya akan menjelaskan definisi, ilustrasi, dan teknik bagaimana membuktikan validitas, mengestimasi reliabilitas menggunakan Excel dan SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu validitas. Validitas asal kata atau bahasanya yaitu validity, yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam mengukur objek penelitian. Validitas juga menilai sejauh mana instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang akurat dan tepat terhadap konstruk atau variabel yang diukur. Instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, instrumen yang valid itu mengukur apa yang harusnya diukur. Itulah instrumen yang valid. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasi validitas ini yaitu contohnya saat kita mengukur hasil belajar siswa PAI dan mendapatkan hasil 100, dan setelah kita teliti, setelah kita ukur dan terbukti bahwa siswa tersebut memang menguasai dan mempunyai nilai dan berperilaku sangat baik. Maka dari itu alat ukur hasil PAI itu valid. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan valid karena apa yang telah kita ukur dengan perilaku siapa yang kita ukur sama atau valid. Jadi bagaimana kita membuktikan sebuah alat ukur itu valid? Jadi kita itu mengukur dengan 3 ini. Jadi saya akan membahas sub-sub yang akan dibahas, yaitu validitas isi, mengukur dengan validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Pada season ini kita akan fokus ke validitas isi dan konstruk. Validitas isi ini harus mempunyai sebuah penilaian, yaitu penilaian para ahli yang untuk bahan kita untuk menghitung sebuah instrumen tersebut. Jadi yang kedua itu kita akan menghitung validitas isi itu menggunakan index icon dengan menggunakan aplikasi Excel tersebut. Jadi selanjutnya yaitu ini bahannya penilaian ahli. Contohnya seperti ini. Berikan kontak teori dan kisi-kisi kepada minimal 3 ahli, yaitu dosen statistik, dan dosen pembimbing skripsi, dan sertakan prompt penilaiannya. Jadi kita itu mempunyai tiga penilai. Jadi kita mempunyai 3 penilai. Selanjutnya kita akan menghitung sebuah validasi isi dengan index icon menggunakan Excel. Hasilnya berbentuk angka yang dianalisis menggunakan Excel. Dan hasil indeks icon tersebut apabila kurang dari 0,4 maka validitasnya rendah. Dan apabila nilainya 0,4 sampai 0,8 validitasnya sedang, dan apabila lebih dari 0,8 validitasnya tinggi. Itu. Ya, inilah rumusnya dengan indeks icon tersebut. V sama dengan sigma S dibagi N kali C min 1. Yang mana V adalah indeks kesepakatan rater, S adalah skor yang ditetapkan, setiap rater dikurangi skor,
terendah dalam kategori. Jadi setiap rater itu dikurangi skor terendah dalam kategori. N itu banyaknya rater, C itu banyaknya kategori yang dipilih. Kategori yang dapat dipilih oleh rater. Rater itu adalah penilai. Maka selanjutnya kita akan menjelaskan reliabilitas terlebih dahulu. Reliabilitas ini dari kata reliability mempunyai asal kata rely dan ability, yaitu pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Jadi, pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi pantas disebut sebagai pengukuran yang reliable. Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih dengan alat yang sama dan alat pengukur yang sama. Jadi pengukuran reliabilitas ini reliable mau kita bagaimana, mau kita mengukur lebih dari pengukuran 2 kali atau lebih itu hasilnya tetaplah sama, tetap konsisten. Itulah pengukuran yang reliable. Selanjutnya bagaimana prinsip reliabilitas ini? Reliabilitas ini mempunyai prinsip kesamaan bila dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang berbeda. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan langsung latihan saja menggunakan Excel indeks butir icon. Inilah rumusnya, V sama dengan sigma S bagi N kali C min 1. Ini saya sudah mendapatkan from penilaiannya dan sudah saya di sini nilainya semua sudah direkap dan kita akan menghitung semuanya rumus-rumusnya agar mendapatkan hasil apakah dia valid, apakah validitasnya rendah, sedang atau tinggi. Jadi yang pertama yaitu kita menghitung S1-nya yaitu skornya. Lalu S1-nya ini bagaimana rumusnya? Maka rumusnya ini akan rumusnya tadi S itu skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah. Jadi dikurangi dengan skor terendah di raternya seperti itu. Yang pertama yaitu S1. S1 itu kita cara menghitungnya rumusnya itu sama dengan lalu sum buka kurung ini penilai 1, hasil penilai 1 dikurang 1. Satunya apa? Satunya adalah nilai rater yang paling kecil seperti itu. Lalu enter. Hasilnya adalah 2. Ya. Lalu dan S2 dan S3-nya pun sama seperti itu hasilnya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita auto filter saja ke samping seperti ini. Sudah, ini hasilnya 3 dari 4 dikurang 1, 3 dikurang 1 menjadi 2 seperti itu. Dan untuk mendapatkan butir 2 sampai butir 19 kita auto filter juga, hasilnya akan relevan seperti ini. Oke, S2-nya seperti ini juga sama dan S3-nya kita seperti ini juga tarik ke bawah. Sudah S1, S2, S3 sudah kita dapatkan, lalu kita akan mencari sigma S-nya. Sigma S ini dapat dari mana? Yaitu jumlah dari S1 hingga S3. Jadi rumusnya seperti apa? Sama dengan sum, lalu kita klik
S1 sampai tarik ke S3. Oh, tunggu. Sum, buka kurung, S1 kita tarik sampai ke S3, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya 7. Lalu untuk mempersingkat waktu kita auto filterkan saja ke bawah. Oke, sudah dapat hasilnya sigma S. Lalu kita akan mencari hasil N kali C min 1, yaitu di mana rumusnya N ini kan bagi C-nya harus kita cari, yaitu banyaknya kategori yang dapat dipilih header. Jadi kita ini menggunakan misalnya kategorinya 4. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kita menggunakan 4 kategori. Bagaimana rumusnya? Sama dengan lalu dikali banyaknya penilai. N itu banyaknya penilai, banyaknya rater itu atau penilai, banyaknya penilai yaitu 3 orang tadi ya, 3 dikali dengan lambangnya seperti ini, bintang, kali buka kurung, lalu banyaknya C ini banyaknya kategori tadi 4, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi 4 dikurang 1, tutup kurung, enter. Jadi ini hasilnya. Kita auto filterkan saja ke bawah. Oke, sudah mendapatkan hasilnya. Lalu kita mencari hasil akhirnya, yaitu V, di mana V ini adalah indeks kesepakatan rater, hasil dari semua ini gitu. Jadi ini kita untuk mendapatkan nilai V, rumusnya yaitu sama dengan, lalu V ini bagaimana? V ini sama dengan sigma S dibagi N dikali C min 1. Jadi V sama dengan sigma S dibagi, di mana dibagi ini, bagi di sini yaitu garis miring, bagi N-nya N kali C kurang 1. Ini hasilnya tadi sudah dapat, N kali C kurang 1. Lalu enter. Sudah dapat hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya secara manual kita sudah mendapat hasilnya 0,70-an. Jadi di antara 0,4 sampai 0,8 itu sedang, dan 0,8 ke atas yaitu tinggi validitasnya. Ini berarti secara manual kita sudah mengetahui berarti validitas ini berarti sedang. Lalu kita auto filterkan ke bawah agar hasil yang lainnya juga mendapatkan hasil jumlahnya. Nah, sudah kita jumlahkan semua. Ini hasilnya tinggi, validitasnya ini sedang, tinggi, dan seterusnya. Lalu bagaimana? Setelah kita ketahui semua ini, kita akan menuliskan keterangannya. Di mana secara manual sebenarnya kita sudah bisa menulis keterangannya. Ini kita membuat rumus saja supaya lebih mudah dan otomatis seperti itu. Di mana rumusnya ini IF apabila sama dengan IF apabila buka kurung V ini tadi V atau D3 lebih kecil dari 0,4, maka ini kita buat titik koma, maka nilainya yaitu rendah. Dan apabila kita batasi dengan titik koma lagi, apabila IF V tadi rumusnya J3,
apabila J3 atau V lebih rendah dari 0,8, maka bila V 0,8 maka itu kita batasi dengan titik koma, maka kategori tersebut disebut sedang, validitasnya sedang. Dan ini sudah kita tulis semua, jadi yang validitas tinggi itu tinggal kita tulis saja apabila 0,8 ke atas yaitu tinggi. Jadi jika kita tulis seperti ini, tinggi. Baik, tinggal kita buat tutup kurungnya sesuai dengan jumlah IF-nya. Jumlah IF-nya berarti 1, 2. Jadi kita tutup kurung 2, enter. Wah, ini kesalahan. Ya. Kita lanjutkan, yaitu ini rumusnya tadi sudah kita sebutkan. Ini kurang oke, tinggal kita enter, maka sedang. Jadi ini sudah otomatis dengan rumus ini terisi sedang. Jadi untuk butir 2 dan butir sampai butir 19 kita auto filterkan saja ke bawah. Dan inilah hasilnya, hasil sementara dan semuanya seperti itu. Jadi kita jumlahkan saja dari butir 1 sampai 19, yang mana yang satu ini penilai 1 atau rater 1 jumlahnya dengan rumus sum buka kurung, kita blok saja hasilnya tadi, tutup kurung, enter. 57. Lalu untuk mempersingkatnya kita auto filterkan saja ke samping. Oke. 7469. Dan untuk mencari S1-nya sama juga, rumusnya sum buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Sama juga seperti ini, kita filterkan saja ke samping, teman-teman. Dan sudah mendapatkan hasilnya. Lalu sigma S juga sama dengan sum buka kurung, kita blok lagi dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Lalu untuk mendapatkan ini juga sama, sum jumlahkannya buka kurung N kali C min 1, kita blok saja dari atas hingga ke bawah. Salah tadi. Salah tadi nih guys. N kurang C tadi berapa? Oke. Tadi salah teknis. Kita ulangi lagi. Sum buka kurung, kita blok lagi, tutup kurung, enter. Lalu untuk mendapatkan V nilai akhirnya, yaitu kita menggunakan rumus yang berbeda dari yang lain, yaitu di mana sama dengan average buka kurung total semua butir penilaian akhir tadi kita blok, ingin kita hitung semua, tutup kurung, enter. Dan inilah secara manual kita sudah mengetahui bagaimana apa isi validitasnya, apakah rendah, sedang, atau tinggi, teman-teman.
Jadi setelah kita ketahui di mana di bawah 0,4 tadi kategorinya rendah dan 0,4 sampai 0,8 kategorinya sedang, sedangkan 0,8 ke atas kategorinya tinggi. Jadi 0, ini yang telah kita ketahui 0,8 ke atas berarti validitasnya tinggi, teman-teman. Jadi tinggal kita copy saja ini supaya tetap terisi otomatis. Oke, jadi keterangannya tinggi. Inilah dia rumus index icon menggunakan Excel. Terima kasih. Dan untuk SPSS-nya kita sepertinya belum bisa lanjut karena SPSS-nya error. Jadi sampai di sini saja. Mungkin mudah untuk dipahami bagaimana menghitung validitas isi menggunakan butir validitas icon. Di mana tadi ini penjelasannya tadi kita menggunakan ini, menggunakan penilaian para ahli tadi. 3 penilaian para ahli seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.